Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham yang di request. Pertama ada TKIM, kedua INKP, ketiga ASES, keempat MRT, kelima LPPF, keenam MAPA, ketujuh MAPI, ke-9 MIDI, ke-10 RALS, ke-11 BNLI, ke-12 IMPC, ke-13 laju, dan terakhir HICE. Langsung saja ke saham pertama, ada TKIM yang ditutup dari 6.800 menguat 1,87%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy, kalau dibongkar semuanya TKIM diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, TKIM bagus, dia berhasil menembus atau tutup pas di resisten 6.800. Dengan kondisi seperti ini, dia udah 6 hari perdagangan naik, mungkin nggak ada koreksi 1-2 hari ke depan, mungkin aja ya. Bisa beli nggak harga sekarang? Kalau melihat dari MACD mengarah tajam ke atas, berkat di atasnya juga meningkat, volume meningkat, agak beresiko ya. Kenapa? Karena ini Bapak Ibu perhatikan aja nih, masa mau beli sudah 6 hari naik, kenapa waktu di bawah ini nggak beli nih? Ini kan kelihatan dia lagi konsol nih, nekat aja, risknya kecil, 6.000 jebol out. Kalau beli di harga sekarang, Bapak Ibu mau cut lossnya di mana? Bingung kan? Kalau beli buy on break, kondisi seperti ini nggak ideal. Menurut saya loh ya, nggak ideal. Karena udah 6 hari naik. Kalau mau cut loss di bawah toleransi pakai average, ya silahkan. Gak ada yang salah ya. Jadi seperti itu. Untuk TKIM sudah follow the trend. Kalau di grup Borneo Trader ya belinya dari 6.000 ini. Udah dari bawah. Sekarang udah potensi sudah profit 10%. Tinggal follow the trend ya. Kemana arahnya, kalau belum ada koreksi-koreksi tipis nggak masalah. Tapi kalau koreksinya sudah cukup dalam, saya biasanya profit taking. Seperti itu ya. Untuk TKIM masih menurut saya trennya masih ke atas, tapi ya mungkin ada koreksi dulu. Untuk TKIM target arah kemana? Kalau melihat historinya ini, trend downtrend sudah dipatahkan ya, target arahnya 7.400. Apakah mungkin di bulan Juli 2 minggu ke depan? Kita lihat aja ya, tergantung market ya, nggak ada yang tahu pasti tepat. Misalnya 2 minggu pasti ke 7.400, nggak ada yang tahu. Tapi ya ada peluang ke sana. Kalau nggak bulan ini, bulan depan atau akhir tahun, peluang besar sih sentuh tetap ya. Cuman ada proses naik turunnya. Nah itu yang dimanfaatin oleh swing trader, cari momentum, cari profit. Seperti itu ya. Untuk TKIM sudah di area pucuk, lebih baik wait and see. Kalau yang sudah punya bawah, pasang trailing stop, jaga-jaga profitnya jangan sampai balik BP. Kalau sudah 10% seperti ini ya, misalnya beli di 6.000 bahkan 12% ya, kalau sampai balik BP itu keterlaluan ya. Sisakan minimal 5% lah, atau jelek-jeleknya sisakan 3% lah. Yang penting profit, ya gitu aja. Anggap aja upah nunggu. Seperti itu ya. Untuk TKIM langsung saja ke saham selanjutnya, ada INKP yang ditutup di harga 9.400, terkoreksi 0,79%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy, kalau dibongkar semuanya INKP diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, luar biasa INKP lanjut naik. Yang perkiraan saya ini hati-hati kalau ada koreksi dulu baru spek buy. Kalau harga pucuk nih kan rawan karena profit taking, ternyata digas 3 hari minggu ini ya. Ya seperti itu memang ya, namanya market tuh ya tergantung market makernya mau digas lagi kah atau ada koreksinya. Tapi biasanya kalau retailnya banyak di dalam, mungkin bisa koreksi dulu, gangguin psikologis retail, bisa buang barang, cut loss, TP yang punya dari bawah, baru ringan kan tarik lagi ke atas. Jadi retail nanti bisa beli harga atas. Seperti itu ya. Kita nggak tahu skenario bandar, yang kita tahu bagaimana strategi kita. Kalau kondisi seperti ini ya follow the trend dulu lah. Tunggu ada membentuk swing low yang cukup dalam. Ini kan swing low-nya kecil-kecil aja nih, 1, 2. Nah kalau dia yang cukup dalam mungkin 10% atau 15%, misalnya nanti ISG koreksi di Agustus, walaupun belum pasti ya, itu baru. Atau trading cepat, bagaimana cara trading scalping ya, beli buy on weakness, buy on support, ada momentum jual ya. Mungkin profitnya ya nggak bisa besar, mungkin 2%, 4% ya lumayan juga kalau dikumpul-kumpul ya. Karena kalaupun nanti dia misalnya mulai ada distribusi membentuk swing low-nya, tetap ada naik turunnya. Seperti halnya nih lagi uptrend, dia ada candle merah, seperti itu juga turun pasti ada candle hijau. Itu bisa dimanfaatin seperti itu. Walaupun memang nggak bisa 100% kita itu selalu benar saat entry-nya ya, atau pas harganya. Nah seperti itu ya. Untuk INKP langsung saja ke saham selanjutnya, ada ASES yang ditutup menguat 2,11% ke harga 725. Kalau dilihat dari transaksi asing malah net sell. Kalau dibongkar semuanya, ASES ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk ASES hari ini naik
dan membentuk pola Morningstar, tapi di harga area pucuk. Memang dia baru aja breakout dari resisten 700. Kondisi seperti itu bisa dipakai 700 jadi sandarannya. Tutup aja harga-harga bawah ini, nggak pakai lagi dulu sementara waktu karena dia lagi uptrend. Dan apakah ini dalam pembentukan web 3? Kalau web 3 ya masih sama gambarannya, minimal 800 bisa, bahkan lebih ya. Apakah mungkin di bulan Juli? Kita lihat aja 2 minggu ke depan. Tapi selama di atas 700 masih oke untuk SS. Jadi seperti itu. Untuk SS, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MRT yang ditutup di harga 2.780 menguat 0,36%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau dibuka sebenarnya MRT diakumulasi. Nah, ini menarik nih kayaknya MRT. Langsung saja ke teknikalnya. MRT berhasil breakout, cuman apakah ini confirm? Semoga ya. Kalau perkiraan saya waktu itu kan dia bisa membentuk swing low-nya di 2.660. Harga sekarang kalau mau spec buy karena dia sudah mematahkan trend return ya bisa juga. Atur aja bagaimana strateginya karena dia berhasil menembus EMA 60 dan semoga ini valid dan besok bisa lanjut ya. Targetnya kemana nggak usah jauh-jauh dulu, 3000 aja resisten yang cukup kuat semenjak Maret 2023 yang terus gagal ditembus. Ini juga nanti bisa jadi ya akhir tahun uptrend. Gambarannya seperti ini. Pola inverted L shoulder, naik dulu, koreksi mungkin 2-3 bulan baru uptrend ya, seperti itu. Dan mestinya sih bisa lah lanjut ya karena volume cukup meningkat beberapa minggu. Semoga aja jalan dan ya semoga bisa sampai 3000 di akhir Juli. Tapi ini kembali lagi disclaimer on. Seperti itu MRT. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada LPPF yang ditutup terkoreksi 2% ke harga 3.380. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya LPPF di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. LPPF lagi berjuang untuk menembus. Langsung saja ke teknikalnya. LPPF itu lagi berusaha bertahan di atas support. Supportnya itu 3.340 atau 3.300 itu. Kondisi seperti ini harus rebound juga dia minggu ini atau minimal bertahan di atas 3.300. Kalau jebol 3.300 tinggalin aja. Risknya kecil, maksimal 4% kalau nekat ya. Dengan target arah kalau ini jalan besok atau lusa rebound dan minggu depan arahnya tuh 3.600 minimalnya loh ya. Tapi ini kembali lagi disclaimer untuk LPPF. Dan seperti ini, nih 7% dapat tuh, 6% lah, bahkan bisa ke 4.000 sampai 4.020. Risknya maksimal 4% lah. Nih, 3.230 tuh tinggalin aja. Pokoknya gagal bertahan membentuk low baru di bawah 3.300. Ya menurut saya lemah arah ke bawah. Mestinya 2 hari ke depan, hari besok dan lusa itu bertahan, bahkan bisa rebound. Kalau mau bagus ya tutup aja hari Jumat di atas EMA 20 nih udah bagus ya, EMA 20 nih. Nah seperti itu untuk LPPF nih ya, lebih besar nih EMA 20 nya ini. Nah ini menarik kalau dia bisa tembus. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MAPA yang ditutup menguat 1,05% ke harga 7.175. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya MAPA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. MAPA mau stock split di tanggal 14 Agustus, berarti hari Jumat ya, ex-date hari Senin tanggal 17 dengan rasio 1:10 dengan harga sekarang berarti di 700-an ya, 700. Jadi ya tunggu dulu lah setelah stock split ya. Mungkin dikerek naik nggak? Kalau dilihat volume meningkat mungkin dikerek naik setelah itu ya. 2 hari ke depan mungkin naik, tapi naik terbatas menurut saya. Karena dia udah naik tinggi dari yang 5.000 ke 7.000 tuh udah 20%, bahkan 40% ya. Nah, udahlah ya stock split dan biasanya saham setelah stock split lambat naik, konsolidasi dulu. Ya seperti itu. Jadi kalau harga sekarang menurut saya MAPA kurang ideal kalau mau beli, tapi kalau mau coba trading pendek 2 hari ke depan, mampatin siapa tahu masih ada kerekan karena volume juga meningkat 2 hari ini. Ya bisa aja kalau mau beli. Tapi ya hari Jumat maksimal jual dulu atau ya nggak masalah juga lah. Karena ini kan stock split. Berarti cuman perubahan harga, saham tetap sama tapi lotnya lebih banyak. Itu aja. Ya, jadi seperti itu. Untuk MAPA, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MAPI yang ditutup menguat 3,04% ke harga 1.860. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy.
Kalau dia bukan semuanya MAPI diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, luar biasa nih MAPI ya. Lanjut naik volume meningkat, dividennya langsung ditutup, dividennya juga kecil. Kondisi seperti ini harga tertingginya 1920 bahkan ya menurut saya nih peluang besar MAPI akhir tahun bisa sampai, kalau menurut saya akhir bulan bisa sampai 2000. Di peaknya bisa nyentuh peaknya 2000. All time high ya? Iya, peluang besar bisa cetak sekali all time high baru abis itu ada koreksi ya. Jadi MAPI masih bisa lanjut menguat. Jadi seperti itu untuk MAPI. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada MIDI yang ditutup menguat 2,38% ke harga 430. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya MIDI didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, MIDI juga bagus. Ya, kondisi seperti ini arahnya ke atas, iya ke atas. Dan saya juga kelupaan MIDI ya. Padahal saya juga analisa tuh 400 harusnya dijaga, harusnya juga profit beli ya. Ya seperti itu, bisa beli nggak? Saya lihat besok kalau dia bagus, buying powernya saya nekat beli karena ini konfirmasi swing low. Dia itu arahnya 480, masih ada potensi upset, tapi ini disclaimer ya. Sampai akhir Juli itu 480 arahnya. Jadi seperti itu untuk MIDI. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada RALS yang ditutup di harga 595 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy, kalau dibongkar semuanya RALS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, RALS membentuk higher high higher low, naiknya tipis-tipis saja ya, membingungkan bagi trader tuh, bingung tuh, beli nggak, takutnya diguyur kan, karena naiknya tipis. Kita lihat tembus nggak besok 2 hari ke depan 600. Kalau tembus dengan volume besar, mungkin ada potensi upsetnya bisa 3-4% lagi minggu depan ya. Tapi tembus dulu 600. Kalau minggu ini tembus 600, peluang besar potensi upsetnya 3-4% minggu depan. Tapi ini disclaimer ya. Seperti itu aja untuk RALS. Kalau baru beli harga sekarang, hitung-hitung aja risk rewardnya. Kalau mau beli buy on break juga pas, atur strateginya. Seperti itu untuk RALS. Kalau saya lihat ya ada peluang coba uji 600-nya 2 hari ke depan. Seperti itu untuk RALS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BNLI yang ditutup di harga 990 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya BNLI didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, BNLI bagus ya. Sudah lama nggak saya analisa, bahkan berpuluh tahun, bahkan bertahun-tahun. Langsung saja ke teknikalnya, BNLI memang jarang, bahkan hampir 2 tahun saya nggak pernah analisa lagi ya. Dan kelihatannya bagus, konsolidasinya bagus, tembus 1000 ya, peluang besar tembus lanjut. Ini BNLI juga menurut saya ini konsolidasinya bagus, targetnya ya adalah potensi upside bisa ke 1060, 1070 itu sampai akhir Juli ya. Kalau Bapak Ibu yang punya BNLI, hold aja, menurut saya aman. BNLI kecil kemungkinan sampai turun di bawah 970 ya untuk BNLI. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada IMPC yang ditutup di harga 344 terkoreksi 1,14%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy, kalau dibongkar semuanya IMPC diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, IMPC sudah menembus neckline-nya 350, tapi ya bisa dikasih toleransi 340. Kalau jebol lagi besok tinggalin dulu. Kalau Bapak Ibu masih berharap ya silahkan juga, gak ada yang salah karena yang ditradingkan atau diinvestasikan uang sendiri. Jadi keputusan jual beli ditanggung sendiri ya. Jadi untuk IMPC menurut saya loh ya, kalau secara teknikal trading atau trading plan, kalau beli di 340, turun dari itu tinggalin dulu karena berpeluang besar ke 300 nih arahnya turunannya. Jadi lebih baik tinggalin dulu, jebol 340. Seperti itu. Untuk MPC masih arahnya downtrend ya, minornya. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada laju yang ditutup di harga 83 terkoreksi 3,48%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy, kalau dilihat bongkar semarnya laju didistribusi ya. Langsung saja ke teknikalnya, laju kena buang dan sudah di titik terendahnya hari ini, tapi volume meningkat di 80 ya. Mungkin ada peluang teknikal rebound besok, tapi disclaimer ya,
Pokoknya 77 tuh stop loss saja kalau dia membentuk low baru, dengan target kalau dia ini jalan laju ya 100. Dia bisa nge-swing sampai 100 kalau jalan loh ya 1-2 hari ke depan, dan ini disclaimer on. Jadi seperti itu. Untuk laju langsung saja ke saham. Ada highs yang ditutup di harga 266, tar koreksi 2,91%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya highs di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, highs uptrend ya. Kalau melihat kondisi seperti ini, 260 itu bisa jadi sandarannya untuk jangan turun dari itu ya, karena itu baru berhasil di breakout dari September 2022, hampir setahun. Akhirnya dia tembus, cuman dia tembus itu volumenya biasa aja. Takutnya sih false ya, tergantung Bapak Ibu bagaimana strateginya untuk highs uptrend. Mestinya bertahan di atas 260, di atas EMA 20-nya ya. 250 260 tuh harusnya dijaga oleh highs. Seperti itu untuk highs. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.